Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Igna. Di video kali ini gue akan sharing caranya menggunakan Flashfill untuk bisa mengupdate data dengan cepat. Nah, jadi Flashfill ini salah satu fitur yang menurut gue sangat-sangat powerful ya, sangat-sangat berguna di Microsoft Excel. Saat ini sudah tersedia di Excel 2013 ke atas. Jadi kalau misalkan versi Excel kalian ada di 2013 atau lebih baru, pasti ada. Tapi kalau di bawah itu, misalkan 2010, 2007 itu belum ada fitur ini sayangnya. Nah, jadi gue pengen share nih caranya gimana sih kalian bisa menggunakan Flashfill gitu ya. Ini sesuatu yang menurut gue perlu banget diketahui supaya kalian bisa mengupdate data dengan cepat kalau misalkan ada konteks yang mirip dengan file latihan yang gue punya. Seperti biasa, file latihan udah gue upload di deskripsi dari video ini, jadi kalian bisa download, dan kalau kalian mau belajar sendiri, nanti kalian tinggal praktek juga gitu ya pas lagi nontonin video ini. Nah, di sini gue punya file latihan yang simple banget. Jadi, contoh gue punya nama lengkap gitu ya. Ini pemain bola nih, gue download dari internet nama pemain bola gitu ya. Top 50 atau lebih kalau nggak salah. Nah, kemudian kita ingin memisahkan nama depannya siapa, nama belakangnya siapa, dan lain-lain. Nah, ini tentunya kalau konteks di dunia kerja bisa macam-macam ya. Misalkan bisa kalian dapat nama depan dan nama belakang, kemudian pengen dibikin nama lengkap. Atau misalkan nama lengkap kemudian pengen dicari nama depan nama belakangnya itu juga bisa. Atau nanti kita akan belajar misalkan ada nama karyawan, misalkan daftar karyawan, kemudian kalian mesti membuat alamat emailnya berdasarkan nama karyawan itu. Atau kode atau nomor karyawan, kemudian kalian mesti mengekstrak kayak divisinya ataupun tahun masuknya dan lain-lain. Jadi banyak banget sebetulnya yang bisa kalian gunakan atau kalian bisa pakai gitu ya fitur Flashfill ini. Intinya fitur Flashfill ini adalah fitur yang bisa kalian pakai untuk update data dengan cepat jika ada pola tertentu dari data tersebut gitu. Kita akan langsung coba supaya kalian makin kebayang. Nah, jadi di sini misalkan gue punya ya nama pemain bola gitu, kemudian gue pengen memisahkan antara nama depan sama nama belakangnya di kolom B dan juga di kolom C ya. Ini simple banget. Jadi kalau misalkan mengekstrak data mesti pakai left, mid, right itu kan agak susah ya. Kalau karakternya itu jumlah karakternya nggak sama. Nah, makanya di sini kita pakai Flashfill aja. Jadi kalau Lionel Messi, yang butuh kalian lakukan adalah pertama, untuk data pertama, ketik dulu secara manual. Jadi Lionel, seperti itu ya. Kemudian nama belakang juga ketik Messi. Nah, ini cuma satu-satunya hal yang butuh kalian lakukan sebetulnya gitu. Jadi ada satu baris yang datanya mesti diketik secara manual. Buat yang lain, nanti kemudian kita akan pakai shortcut untuk bisa menggunakan Flashfill, yaitu Ctrl dan E. Ctrl dan E ditekan berbarengan. Nah, kalian lihat apa yang terjadi di kolom B ketika gue ketik atau gue klik Ctrl E. Nah, ini ajaib gitu ya, magic banget karena tiba-tiba Excel bisa langsung membaca polanya. Oh, kalau nama lengkapnya Lionel Messi, maka nama depannya yang tadi kita ketik Lionel, maka Robin van Persie ya nama depannya Robin. Cristiano Ronaldo nama depannya Cristiano dan sebagainya. Jadi Excel membaca pola dari yang tadi kalian ketikkan secara manual. Kemudian kalian tekan Ctrl E di sel bawahnya, seperti itu. Dia langsung membaca, oh kalau Lionel Messi ternyata si user gue maunya Lionel, maka kalau Robin van Persie, kita akan keluarkannya Robin. Gitu ya, simpelnya seperti itu Flashfill. Nah, nama belakang, kita coba ya, udah gue ketik nih Messi, ya nama belakangnya Lionel Messi. Kemudian gue tekan lagi Ctrl E, gue klik dulu sel yang ada di bawahnya, gue tekan Ctrl E. Nah, ini muncul, ya. Muncul nama belakang masing-masing orang. Nah, cuman kalau kalian perhatikan, untuk Robin van Persie, ini jadinya terpisah ya. Nama depannya Robin, bener. Nama belakang tapi Persie doang. Karena Excel membaca, oh kalau Lionel Messi dia pengen kata terakhir dari kata lengkap itu. Makanya muncul Messi, sedangkan Robin van Persie, kata terakhirnya cuma Persie doang. Makanya kenapa van-nya hilang. Nah, kalau kayak gini, ada data yang mungkin polanya agak sedikit berbeda. Yang butuh kalian lakukan adalah memberikan contoh, memberikan pola yang lebih banyak dari data yang kalian punya. Jadi kalau ada yang ternyata tiga kata dan kalian pengen nama belakang itu mencerminkan dua kata terakhir atau satu kata terakhir, maka masukkan juga kata-katanya secara manual. Maka untuk Van Persie, Robin van Persie, nama belakangnya kita ubah, kita ketikkan saja Van Persie seperti ini, kita klik enter. Nah, maka yang lain akan langsung menyesuaikan. Jadi kalau ada nama pemain yang 3 suku kata, contohnya misalkan seperti, nah ini, Daniel De Rossi, nomor 38. Daniel, kemudian nama belakangnya De Rossi, sesuai ya. Kemudian row 47,
Stefan El Syarawi, Stefan dan El Syarawi. Jadi udah sesuai nih dengan yang mau kita lakukan. Kalau satu suku kata doang, nama belakangnya maka munculkan satu suku kata. Kalau misalkan ternyata namanya ada 3 kata gitu ya, ada 3 kata, jadi nama belakangnya akan muncul 2 kata ketika kita pakai flash fill. Seperti itu teman-teman. Jadi ini semoga membantu ya ketika kita mesti melakukan pemisahan data seperti ini gitu. Oke, nah kalau udah nama lengkap, jadi kalau mau digabungkan lagi, ini juga bisa, gampang banget. Kita ketikkan aja lagi, Lionel Messi. Oke, udah kan? Jadi kalau Lionel Messi jadi Lionel Messi, yang bawahnya tinggal tekan Ctrl E lagi. Nah, udah deh, langsung ke update. Jadi Cristiano sama Ronaldo jadi Cristiano Ronaldo, Robin dan Van Persie jadi Robin Van Persie, Andres sama Iniesta jadi Andres Iniesta, dan seterusnya. Nah, ini gampang banget gitu ya. Kemudian apa lagi? Misalkan bikin inisial, ya inisialnya apa? Oh yang ini Lionel Messi jadinya LM, seperti itu. Kita coba tekan Ctrl E. Nah, mirip dengan yang tadi, ketika kita tekan Ctrl E atau kita memberikan flash fill, Robin Van Persie menjadi RP, gitu. Karena dia membaca huruf pertama dari kata pertama dan huruf pertama dari huruf terakhir, makanya munculnya RP. Nggak apa-apa, ini tinggal kita benerin aja, ketik datanya secara manual supaya Excel punya data yang lebih banyak untuk dibaca polanya. Jadi R, V-nya kecil ya, P gede. Seperti ini, kita enter. Nah, kita lihat lagi contohnya. Nah, yang ini jadi agak sedikit berubah ya, karena dia Daniel De Rossi jadi DER, Daniel De Rossi. Ini bisa kita perbaiki aja, DDR, seperti itu, kita klik enter. Nah, jadi harusnya udah sesuai ya. DDR, ADM, Stefan El Syarawi jadi SES gitu. Nah, ini agak sedikit memang Excel agak bingung karena Robin Van Persie-nya kenapa kok font-nya ditulisnya huruf kecil gitu loh. Makanya jadi dia agak sedikit menyesuaikan. Nah, tapi ketika kita udah berikan data yang manual lebih banyak, harusnya yang lain itu sudah sesuai dengan yang memang mau kita lakukan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, misalkan email kita mau bikin Lionel Messi, kemudian karena tahun ini 2021 kita mau bikinin emailnya baru gitu ya, Lionel Messi 2021@gmail.com. Kita ketik aja Messi 2021@gmail.com. Nah, udah jadi ya. Jadi nama lengkapnya ditambahin tahun seperti itu. Kita tekan Ctrl E. Nah, ini udah langsung muncul semua ya jadinya ya sekarang ya. Namanya udah sesuai semua. Nah, ini cuman Robin Van Persie-nya ada spasi sedikit, nggak apa-apa, tinggal kita benerin aja. Ini kita hapus. Ya, semuanya akan langsung sesuai gitu. Jadi, ini caranya kalian menggunakan flash fill untuk memisahkan nama depan, nama belakang, kemudian membuat lagi nama lengkapnya, membuat inisial ya, dan yang terakhir misalkan kalian mau bikin data nama email, kemudian ditambahin tahun, maka flash fill juga bisa dengan mudah melakukan itu. Nah, berikutnya, di file latihan yang kedua atau di tab yang kedua, memisahkan tanggal, kita pindah ya ke tab yang berikutnya. Di sini juga sama, kalian juga bisa menggunakan flash fill untuk mengekstrak atau memisahkan tanggal lengkap menjadi tanggal, bulan, dan tahun gitu. Caranya gimana? Sama kayak tadi, gampang banget ya. Misalkan kalian punya tanggal lengkap seperti ini, 4 Juni 2021, 3 September 2021, dan seterusnya. Kemudian, karena satu dan lain hal, kalian butuh memisahkan tanggal lengkap ini menjadi beberapa tanggal yang berbeda. Jadi ada tanggal, ada bulan, dan ada tahunnya. Ya udah, caranya sama kayak tadi. Langkah pertama ketika kalian mau menggunakan flash fill adalah ketik dulu secara manual data atau pola seperti apa yang kalian mau. Jadi kalau 4 Juni, kalian ketik 4 di sini. Bulannya bulan Juni atau 6. Nah, dan tahunnya adalah 2021. Jadi kita ketik aja seperti ini. Oke? 4 Juni 2021 kita pisahkan menjadi 4, 6, dan 2021. Ya udah, untuk tanggal tinggal klik aja sel di bawahnya, tekan Ctrl E, jadi semua tanggalnya udah muncul gitu ya, karena Excel membaca polanya. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatikan agak sedikit salah ya, karena lihat deh, ketika tanggal 19, dia muncul cuma 9. Nah, kenapa seperti itu? Bisa jadi karena waktu dia tanggalnya 04, kita cuma mengambil 4-nya doang. Jadi Excel membaca, oh dia cuma mau karakter kedua dari tanggal yang ada. Nah, makanya di awal kita mesti ubah. Mungkin jangan 4, tapi kita ketikkan 04.
Seperti itu, kita enter. Nah, di sini masih belum berubah ya. 3-nya masih sama, 03 jadi 3, nggak apa-apa, yang ini kita ketikkan 19. Kalau udah, kita enter. Nah, baru ketika kalian memberikan data yang lain, sehingga Excel ngeh polanya itu seperti apa gitu ya, baru kemudian dia bisa membenarkan tanggal yang lain. Jadi, yang tadinya 04 tetap muncul 4, karena 0 kan hilang ya kalau di Excel, 03 jadi 3, ketika 19 dia muncul 19, bukan lagi angka 9, seperti itu. 17 munculnya 17, 27 munculnya 27, dan seterusnya. Jadi, kalau dia 08 munculnya cuma 8, satu digit, tapi kalau dia udah belasan atau 20-an, maka akan muncul tanggalnya secara lengkap atau secara utuh, seperti itu. Nah, untuk bulan juga sama ya. Coba kita masukkan dulu Ctrl E di sini. Nah, kelihatan ada lagi yang salah kalau dia satu digit atau 2 digit. Nggak masalah, tinggal kita benerin sedikit dulu data yang awal-awal. 10, seperti ini, kita tekan Enter lagi. Nah, maka yang bulannya itu bulan Oktober, November, Desember sekarang sudah benar ya. Desember 12, Oktober 10, dan lain-lain gitu. Jadi, pastikan dulu ketika kalian pakai flash fill pertama kali, cek beberapa datanya sudah sesuai belum. Karena lagi-lagi flash fill ini adalah salah satu fitur yang membaca pola. Jadi kalau polanya mungkin Excel cukup yakin, oh ternyata seperti ini walaupun nggak seperti itu gitu ya, kalian mesti sesuaikan dulu secara manual. Yang terakhir, tahun ini harusnya gampang. Lagi-lagi tekan Ctrl E. Nah, ini kalau dia 2021, maka 2021. Kalau dia 2022, 2022, 2023, 2023, dan seterusnya. Jadi ini harusnya udah betul ya. Udah sesuai gitu. Oke, jadi ya hari ini videonya tentang flash fill. Semoga membantu kalian. Semoga kalian jadi tahu kalau belum pernah tahu sebelumnya. Ini fitur yang kalian harus pakai kalau misalkan ada kerjaan atau ada situasi yang mirip dengan yang barusan gue share. File latihannya seperti itu. Jadi kalau kalian suka silahkan like. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen. Atau ada ide mungkin untuk video lainnya. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten lainnya. By the way, gue juga punya akun Instagram @ignatiusrian. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan konten-konten gue dan juga pengen dapat tutorial yang lain dan juga pengen mungkin nanya-nanya lewat DM, bisa juga follow Instagram gue. Oke, segitu aja dari gue Igna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye.